Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala ni'matillah wa usalli wa sallimu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat channel ABM-TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kalian semua diberikan kesehatan serta keberkahan dan kita semua disehatkan dohir dan batin, dan apapun hajat kalian semoga Allah mengabulnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sejumlah surah dalam Al-Quran dapat dibaca setelah sholat subuh bersamaan dengan zikir di pagi hari. Bacaan tersebut dapat menjadi sarana untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan memanjatkan doa kepadanya sebelum memulai hari. Anjuran membaca surah dalam Al-Quran setelah sholat pernah diungkap oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, sebab Rasulullah SAW tidak suka dengan perilaku tidur setelah sholat subuh, yang artinya sesungguhnya jika aku mendengar bahwa seorang itu tidur di waktu pagi, maka aku pun merasa tidak suka dengan dirinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Bacaan surah dalam Al-Quran ini dibaca setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Jika masih ada waktu, bacaan tersebut pun bisa dilanjutkan hingga matahari berada di posisi duha, sekitar pukul 7 atau 8 pagi. Dan ada 4 surat yang dibaca setelah sholat, yang mana yang pertama membaca surah Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi, yang bacaannya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Itu yang harus dibaca setelah sholat, bahkan disambungkan dengan zikir-zikir yang lain, karena faidah ayat kursi ini sangatlah luar biasa, diantaranya untuk kesembuhan, untuk pengusir dari makhluk-makhluk gaib, untuk menjauhkan diri kita dari bahaya-bahaya. Dan yang kedua membaca surah Al-Ikhlas, yang mana surah Al-Ikhlas ini disebut dengan surah Tauhid, karena di dalam surah Al-Ikhlas ini dibacakan dan dijelaskan tentang ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantas untuk kita setelah kita sholat fardu kita membacanya surah Al-Ikhlas ini, karena keutamaannya diantaranya Al-Ikhlas ini ketika kita membacanya dengan istiqomah, insya Allah akan melahirkan ketauhidan di dalam hati dan hajat kita akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang mana dia itu keadaannya fakir, dan Rasulullah menganjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Dan yang ketiga itu adalah surah Al-Falaq, yang mana keutamaan surah Al-Falaq ini sangatlah luar biasa, karena akan dijauhkan dari orang-orang yang hasud kepada kita, orang-orang yang iri dengki kepada kita. Ketika kita meyakini keutamaan surah Al-Falaq, maka kita akan dijauhkan dari orang-orang yang zalim kepada kita. Dan yang keempat itu membaca surah An-Nas, yang mana surah An-Nas ini meminta kita berlindung kepada Allah, karena tidak ada yang bisa melindungi kita terkecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Malikin Nas, Allah itu yang memiliki manusia, yang menjadi raja manusia, sehingga tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu adalah ilahan nas, Tuhannya manusia, tidak ada Tuhan terkecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keutamaan membaca surah tersebut bisa setelah sholat. Bahkan menurut Imam Nawawi sanad hadis sahih
sebagaimana diungkap dari kitab Sunan Abu Dawud, disebutkan bahwa Rasulullah menganjurkan bacaan surah Al-Ikhlas dan Muawwidataini sebanyak 3 kali karena kemanfaatannya dan faedahnya sangat luar biasa. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasakan kita setelah sholat fardu kita bacakan yaitu ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas. Bahkan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah dijelaskan, sebelum kita mau sholat kita bacakan dulu surah Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nas supaya kita dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari godaan setan ketika kita sedang sholat. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah yang bisa saya bagikan, berbagi ilmu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.